think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan diberkahi rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang gak kalah menegangkan. Film ini berjudul The Girl with the Dragon Tattoo yang dirilis pada tahun 2011. Mengisahkan tentang seorang jurnalis investigatif dan seorang hacker jenius saat mereka menyelidiki hilangnya seorang perempuan dari keluarga kaya yang telah menghilang selama puluhan tahun. Dalam pencariannya, mereka mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik keluarga terpandang dan masa lalu yang penuh dengan teka-teki. Daripada saya makin spoiler, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Seorang pria bernama Michael adalah seorang jurnalis ekonomi investigasi di majalah Millennium. Dia begitu populer dan mempunyai reputasi yang baik dalam investigasi jurnalistik. Namun dia dituduh menulis serangkaian artikel fitnah terhadap pengusaha yang bernama Warner Strom. Dia pun dituntut dan diharuskan membayar denda uang senilai 67.000 US dollar sebagai ganti ruginya. Diam-diam ternyata Michael berada dalam pengawasan rahasia Lisbeth, seorang perempuan berusia 24 tahun yang agak bermasalah. Namun dia merupakan seorang hacker profesional yang bekerja freelance untuk sebuah perusahaan bernama Milton Security. Lisbeth ditugaskan untuk memberikan laporan yang didapatkannya kepada Ditchford, seorang pengacara perusahaan Venger Group yang berpengaruh di Amerika. Setelah sebuah identitas didapatkan oleh Ditchford, Michael pun diundang untuk dipertemukan dengan pengusaha yang bernama Hendrik Venger, yang merupakan pemilik dari perusahaan Venger Group. Dengan maksud untuk meminta bantuan Michael menyelidiki hilangnya keponakan Hendrik pada saat remaja, yang bernama Harriet. Harriet hilang secara misterius pada tahun 1966 atau sekitar 40 tahun yang lalu. Karena Hendrik meyakini banyak hal atas kasus itu, di sini dia tidak hanya percaya bahwa Harriet telah dibunuh, tapi Hendrik juga mencurigai keluarga besarnya sebagai dalang dari pembunuhan Harriet atas dasar perebutan harta warisan keluarga mereka di masa lalu. Awalnya Michael menolak dengan alasan bahwa dia tidak terlalu kompeten untuk hal itu. Namun Hendrik memberinya penawaran, yaitu sejumlah uang dan dokumen rahasia agar Michael dapat menuntaskan perseteruannya dengan Warner Strom. Dan akhirnya Michael pun setuju untuk membantu Hendrik. Ketika Lisbeth masih ditugaskan untuk mengawasi Michael, dia juga bermaksud mengawasi Hans-Erik Wennerstrom. Di saat menjalankan tugasnya itu, Lisbeth mendapat kabar bahwa wali pengawasnya mengalami stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Wali pengawas adalah orang tua angkat dan biasanya untuk anak-anak yang bermasalah. Karena sakit parah yang harus diderita wali pengawasnya itu, akhirnya dinas sosial memutuskan bahwa Lisbeth harus ada wali pengawas dan pendamping yang baru. Disinilah dia diperkenalkan dengan pengacara mesum bernama Nels German, yang bertugas untuk mengatur dan mengambil kendali atas keuangan Lisbeth sehari-hari. Di dalam perjalanan pulang, Lisbeth dicopet di dalam kereta. Namun dia berhasil mengambil tasnya kembali. Akan tetapi laptopnya rusak akibat dari benturan saat berebut dan menyelamatkan tasnya dari pencopet itu. Setelah mendapat kepastian dari tukang servis bahwa laptop yang dia miliki telah rusak total dan tidak bisa dipertahankan lagi, suatu malam Lisbeth pun bermaksud untuk meminta uang kepada pengawasnya untuk mengganti laptopnya yang rusak. Namun di sini Nels German malah menyuruh Lisbeth untuk memuaskan hasrat mesumnya.
Setelah selesai melakukannya, Lisbeth pun diberikan cek uang oleh Nels German. Tapi tentu saja Lisbeth adalah perempuan yang cerdik. Karena kesal dengan tingkah Nels German, dia pun berencana menjebak Nels dengan merekam video perilaku bejatnya ketika Lisbeth akan meminta uang hariannya dengan alasan uang untuk makan. Lalu Lisbeth pun pergi ke rumah Nels German untuk meminta uang tersebut dan merencanakan aksi penjebakannya. Namun hal tak terduga pun kembali dialami oleh Lisbeth pada hari itu, di mana Nels German malah memperkaos Lisbeth dengan brutal dalam keadaan kaki dan tangan yang terikat. Lisbeth di sini tidak bisa berbuat apa-apa di saat Nels German melakukan aksi mesumnya itu. Apa yang Lisbeth rencanakan berada di titik tengah antara gagal dan berhasil. Gagal karena dia syok dengan apa yang dia alami pada hari itu. Dan di sisi lain dia berhasil karena mendapatkan video rekaman pemerkosaan yang dilakukan oleh Nels German kepadanya. Setelah diperkaos, Lisbeth pun kembali diberikan cek, dan dia langsung pergi dengan membawa rekaman video pemerkosaan itu secara diam-diam. Tak lama berselang, dia kemudian kembali ke apartemen Nels German. Lalu dia pun balik menyiksanya. Di sini Lisbeth memeras Nels German. Dia menginginkan agar bisa memperoleh akses keuangannya sendiri dan untuk mengakhiri pengawasan dari Nels German. Dan mulai saat ini juga Nels German harus melakukan semua perintahnya. Jika Nels German tidak menuruti permintaannya, maka Lisbeth akan menyerahkan bukti kejahatan Nels kepada pihak yang berwenang. Saat perseteruan Lisbeth dengan Nels German mulai mereda, Lisbeth pun berencana melanjutkan misinya untuk terus mengawasi dan memantau si Michael. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Lisbeth pun langsung bersenang-senang. Di sisi lain, Michael yang telah memutuskan untuk membantu keluarga Venger dalam mencari kebenaran di balik hilangnya keponakan Hendrik. Dia pun pindah ke pondok rumah perkebunan yang dekat dengan rumah milik keluarga Venger. Di awal investigasinya, Michael mulai memeriksa seluruh anggota keluarga Venger dengan bantuan informasi dan catatan harian yang digali dari Hendrik dan Inspektur Moral, yang merupakan anggota polisi yang menangani kasus ini 40 tahun yang lalu. Kemudian Michael mengunjungi Martin yang merupakan kakak kandung dari Hendrik. Dari informasi yang didapatkannya setelah ngobrol dengan Martin, hilangnya Hendrik sangat mempengaruhi keadaan di keluarga besar Venger, mulai dari perusahaan hingga mental psikologis dari Hendrik itu sendiri. Keesokan harinya, Michael dikunjungi oleh Cecilia yang merupakan putri dari Harald, atau adiknya si Hendrik. Menurut keterangan yang didapatkan Michael dari Cecilia, bahwa saudarinya yang bernama Anita adalah orang yang paling dekat dengan Hendrik bila dibandingkan dengan yang lainnya. Dikarenakan Anita yang saat ini berada di London, tak lama setelah itu Michael pun memutuskan untuk segera terbang ke London agar bisa bertemu dengan Anita secara langsung, dengan harapan bisa menggali informasi lebih dalam dari orang yang paling dekat dengan si Hendrik. Sesampainya di London, Michael pun bertemu dengan Anita. Dari keterangan Anita, dia mengakui bahwa dirinya tidak begitu akur dengan keluarga besar Venger. Dan ternyata Anita telah kabur dari keluarga besar Venger di saat dia masih berumur 18 tahun. Kemudian dengan berbekal dokumentasi foto pemberian Hendrik dan kantor berita majalah setempat, Michael pun menggunakan foto yang diambil selama pawai Hari Anak. Di sini dia menemukan sesuatu yang ganjil. Terlihat Hendrik sedang memperhatikan seseorang, yang kemungkinan dia adalah pelaku atau orang yang membunuhnya. Di sana tampak wajah Hendrik yang seperti ketakutan. Kemudian putri dari Michael datang berkunjung dengan maksud bahwa dia akan belajar di sekolah Injil.
Ketika hendak pulang, putrinya secara kebetulan berkata bahwa ada ayat-ayat Injil yang telah tertulis di salah satu meja rumah Michael. Karena tidak menyadari akan hal itu, Michael pun segera mengecek dan mencari tahu apa maksud dari perkataan putrinya tadi. Dengan berbekal keterangan dari Inspektur Murrell dan catatan yang dimilikinya mengenai pembunuhan seorang wanita di masa lampau, ada secercah harapan kasus ini akan terkait dan bisa terungkap. Di saat keadaan semakin menunjukkan titik terang, Michael meminta seorang rekan yang bisa membantu dirinya untuk mengungkap kasus ini. Dengan bantuan dari Ditchford, Michael diarahkan ke Lisbeth, yaitu seseorang yang telah mengawasi dan tahu segala hal tentang dirinya. Disinilah awal mula pertemuan mereka untuk pertama kalinya, secara bertatap muka dengan ancaman yang diberikan kepada Lisbeth, karena telah mengawasi dirinya selama ini. Akhirnya Lisbeth pun mau menjadi rekan untuk membantu Michael dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Karena sejatinya Lisbeth juga merasa tertarik dengan kasus tersebut. Dengan keterampilan hackernya yang sangat gege, Lisbeth tak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan ini. Dan akhirnya dia segera menemukan jejak dari pembunuhan berantai di tahun 1949 di Sweden. Mulai dari keterangan yang terjadi di kasus pembunuhan tersebut, semua berasal dari ayat-ayat kitab suci Perjanjian Lama. Bahkan nama-nama korban itu adalah nama yang diambil dari ayat-ayat tersebut. Dan fakta yang mengejutkan terakhir, ternyata semua korban pembunuhan berantai itu adalah orang-orang Yahudi. Di hari berikutnya, Michael dan Lisbeth pun percaya bahwa pembunuhan mereka termotivasi oleh antisemitisme, yaitu suatu sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau penyiksaan yang dilandaskan dari kebencian. Mereka awalnya percaya bahwa si Harald atau adik dari Hendrik adalah pelakunya, karena kedua saudara Venger lainnya sudah meninggal pada saat Harriet menghilang. Lalu scene pun berganti di saat mereka berdua membagi tugas masing-masing. Lisbeth melakukan pencarian melalui catatan bisnis keluarga Venger untuk melacak keberadaan Harald. Sementara Michael menyelidiki ke rumahnya. Dan di saat Michael dalam perjalanan ke rumah Harald, di sebuah hutan Michael mendapatkan tembakan yang nyaris mengenai kepalanya dari seseorang yang tidak dikenal. Namun dia berhasil lolos dan pulang dengan keadaan selamat. Di lain kesempatan, pada saat Michael melanjutkan penyelidikannya, dia menemukan sebuah dokumentasi dan fakta baru yang mengarah ke Martin, yang tidak lain tidak bukan adalah kakak kandung dari Harriet. Dia bermaksud untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai keterlibatan Martin atas hilangnya Harriet. Michael pun secara diam-diam pergi ke rumah Martin untuk mencari tahu sesuatu. Namun kehadiran Michael ternyata diketahui oleh Martin yang baru saja pulang. Karena Martin tahu bahwa Michael telah mencurigai dirinya, akhirnya Martin pun menahan Michael dengan ancaman sebuah pistol. Sementara itu, Lisbeth telah menemukan bahwa Martin dan ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan berantai di masa lalu, di mana dia menemukan dua foto yang sama. Di foto itu, sweater biru yang dipakai Martin sama dengan yang dipakai orang yang ditakuti Harriet di dalam foto pawai anak tempo hari. Setelah cukup mendapatkan informasi, Lisbeth pun kembali ke rumah untuk menemukan Michael yang sudah tidak ada di rumah. Kita beralih ke Michael. Ketika terbangun, dia menemukan dirinya telah terikat di gudang bawah tanah rumah Martin. Di sini Martin pun akhirnya mengakui kalau dialah yang melakukan pembunuhan di masa lalu.
Ketika Martin hendak membunuh si Michael, Lisbeth muncul dan langsung menyerang Martin menggunakan tongkat golf. Sementara Lisbeth membebaskan Michael, Martin pun langsung melarikan diri dengan mobilnya. Lisbeth pun tidak tinggal diam dan segera mengejar Martin. Namun di dalam pelarian, mobil Martin keluar jalur dan terjadi kecelakaan. Di saat Lisbeth mencoba mendekati mobil yang dikemudikan oleh Martin, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan tewasnya Martin dalam kecelakaan dan ledakan yang besar itu. Saat kembali ke rumah, Michael menduga bahwa Harriet saat ini masih hidup, dan saksi hidup yang bisa dimintai keterangan hanyalah Anita. Michael pun segera kembali ke London. Dan dugaannya selama ini ternyata benar. Michael menemukan Harriet yang hidup dengan memakai nama sepupunya, yaitu Anita, yang sudah lama meninggal dunia. Itu artinya Anita yang selama ini dijumpai Michael, ternyata dia adalah si Harriet. Dia pun kembali ke Sweden untuk bertemu dengan Henrik dengan membawa si Harriet. Henrik pun menangis bahagia karena bisa kembali melihat keponakannya itu. Harriet juga mengungkapkan bahwa dia telah membunuh ayahnya, di mana ayahnya bersama kakaknya alias si Martin telah memperkaos dirinya. Takut atas kehidupannya yang sangat mencekam itu, dia pun melarikan diri dengan bantuan Anita ketika dia melihat Martin di pawai Hari Anak. Singkat cerita, Lisbeth melakukan aksi hackingnya untuk membantu Michael dalam menghadapi tuntutan hukum dari Wennerstrom dengan cara menguras habis uang Wennerstrom yang ada di luar negeri, yang membuat perusahaan Wennerstrom rugi besar. How many of these would you like? 50 into 5 accounts. I can confirm that he left in Paris last week. Dan karena kerugian tersebut, kabar tentang kelanjutan tuntutan hukum terhadap Michael pun juga ikut mereda. Terus kenapa Lisbeth sampai bersusah payah mau melakukan itu? Tentu aja karena dia ada perasaan lebih pada sosok Michael yang dia anggap pria baik. Lalu di sebuah malam bersalju, Lisbeth pun bermaksud memberikan jaket kulit kepada Michael sebagai hadiah perayaan malam Natal. Ketika pergi ke rumah Michael, Lisbeth malah mendapati Michael yang hendak menghabiskan waktu bersama dengan seorang wanita, yang dimana wanita itu ternyata bosnya sendiri di majalah Millennium. Lisbeth hanya bisa terdiam dan merelakan pria idamannya pergi sama wanita lain. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengecewakan. Lisbeth adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, terutama terhadap perempuan yang sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Dia tidak hanya bertahan, tapi juga membalas dan memperjuangkan keadilan. Lisbeth mungkin terlihat aneh, antisosial, dan tertutup, tapi kemampuannya sangat luar biasa dan tak ternilai dalam memecahkan sebuah kasus. Hal itu mengajarkan kita untuk tidak menilai orang hanya dari luarnya saja. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.